Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah pada maghrib ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh malaikat Allah. Dan alhamdulillah kita dimudahkan duduk sejenak di sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan selawat dan salam itu senantiasa kita ucapkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasul, sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah telaga, Al-Haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul menanti-nanti umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dituangkan langsung minuman itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, man syariba minhu lam yazma abadan. Barang siapa yang kalau sudah minum dari air telaga itu, dia tidak akan lagi merasa haus untuk selamanya. Ada orang yang diusir oleh malaikat. Diusir oleh para malaikat, tidak boleh mendekat. Kata Rasul, bukankah mereka adalah umatku? Tapi kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kepergianmu. Kamu tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu wafat. Oleh karena itu, bertahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita insya Allah mendapatkan minuman yang langsung disampaikan dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari beliau, sebuah pertolongan yang tentu saja kita nanti-nanti. Semua kita mengharapkan syafaat dan pertolongan itu, karena di hari itu semua kita merasa amalnya kurang. Tidak akan ada orang di hari itu merasa amalnya banyak. Yang ada adalah merasa kurang. Oleh karena itu perasaan kurang itu dari sekarang harus terus ada. Jangan pernah kita merasa amalnya sudah banyak. Meskipun yang sudah kita lakukan banyak. Tapi kita tidak tahu dari semua yang kita kerjakan itu kira-kira yang diterima oleh Allah itu berapa. Adakah setengahnya? Adakah sepertiga? Adakah seperempat? Jangan-jangan tidak ada yang diterima oleh Allah.
Kita harus tetap berharap agar amalan kita diterima. Tapi kepastiannya hanya ada di tangan Allah. Siapa tahu tidak ikhlas, atau terpaksa, atau mengerjakannya asal-asalan, atau dibuat tidak sesuai dengan yang diperintahkan, macam-macam sebabnya. Tapi bagaimanapun, kita semua berharap semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Kita baru sampai pada adillatul ahkam, dalil-dalil hukum. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah dalil qiyas. Qiyas itu sudah kita bahas. Berarti kita sudah menyelesaikan al-adillah al-muttafaqu alaiha. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ternyata selain daripada dalil-dalil yang disepakati, itu ada dalil yang mukhtalaf. Ada dalil yang diperselisihkan. Kalau dikatakan dalil yang diperselisihkan, itu artinya ada di antara ulama dan bahkan dari ulama-ulama mazhab yang tidak sepakat untuk mengatakan itu sebagai sebuah sumber hukum. Apa alasannya? Tentu ada. Yang jelas, kalau dikatakan mukhtalaf, yang diperselisihkan berarti tidak disepakati. Maka akan ada di antara ulama yang mengatakan itu bukan sebagai sumber hukum. Terlepas nanti dari perbedaannya itu apakah perbedaan yang substansial sifatnya atau perbedaan yang formalitas. Karena mungkin saja secara teori mereka menolak, tetapi dalam aplikasinya mereka menerima hukum itu, tapi mereka tidak menyebutkan dengan istilah yang sama. Kita akan masuk pada itu, pada poin itu yang diperselisihkan itu. Yang pertama adalah istihsan. Jadi ada sebuah sumber hukum dalam kajian usul fikih, namanya adalah istihsan. Istihsan itu dari kata hasan. Hasan itu artinya baik. Jadi hasuna yahsunu hasanan itu artinya baik. Dalam ilmu saraf, ketika ditambah dengan ista, kan hasan tambah ista, itu maknanya adalah lit talab. Lit talab itu meminta, mencari. Itu arti talab. Kalau ghafara, apa artinya? Ghafarallahu laka. Allah semoga mengampuni kamu. Maka ghafara artinya mengampuni. Kalau istaghfara, meminta ampun. Dari mana kita dapat arti meminta? Itu ketika ditambah ista. Jadi ista itu artinya litalab. Ghafara, istaghfara. Artinya jadinya meminta ampun. Kalau kharaja artinya keluar. Kalau istakhraja minta keluar. Jadi kalau kita minta seseorang untuk keluar berarti pakai kata istakhraja. Tapi kalau kita langsung memerintahkan keluar, kharaja saja, ukhruj. Ya. Sekarang hasuna artinya baik. Kalau istahsana meminta yang baik atau mencari yang baik. Itu secara bahasa. Karena memahami secara bahasa itu penting agar dapat oleh kita nanti titik temu terminologisnya. Karena biasanya definisi terminologi itu ada al-qasimul mustarak istilahnya. Ada titik temunya nanti dengan makna lugawi. Oleh karena itu istahsana yastahsinu istihsanan secara bahasa dapat diartikan mencari mana yang baik secara bahasa.
Tapi kalau seandainya kita bawa nanti kepada definisi terminologinya, ada memang beberapa perbedaan di kalangan para ulama usul dalam mendefinisikan istihsan. Ada yang mengatakan bahwa istihsan itu meninggalkan hukum yang berasal dari qiyas jali, ditinggalkan hukum itu, pindah kepada hukum yang disandarkan kepada qiyas khafi. Kenapa ditinggalkan yang jali itu, yang jelas itu, malah pindah kepada yang kurang jelas? Karena dianggap itu yang dianggap lebih baik. Ada pula yang memaknainya bahwa istihsan itu meninggalkan hukum kulli, pindah kepada hukum juz'i. Hukum kulli pindah kepada hukum juz'i. Liwajhin huwa aqwa. Karena itu yang dianggap lebih kuat. Ada lagi mengedepankan salah satu dari dua dalil yang lebih kuat. Pokoknya ada beberapa redaksi yang berbeda di kalangan para ulama, tapi intinya satu. Walaupun para ulama memberikan berbagai definisi untuk istihsan, tapi sebenarnya intinya sama, mengacu kepada satu hal, bahwa istihsan itu meninggalkan hukum pertama yang seharusnya itu hukumnya, tapi ditinggalkan itu pindah kepada hukum yang kedua. Kenapa pindah kepada hukum yang kedua? Karena dianggap hukum yang kedua itu lebih baik dan lebih tepat untuk diterapkan. Nah, nanti melalui contoh tentu akan lebih lebih bisa kita pahami. Al-akhdhu bi aqwad dalilain. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Mengambil mana dalil yang lebih kuat. Berarti kalau dikatakan mana dalil yang lebih kuat, istihsan itu berarti harus berdasarkan kepada dalil. Karena ini nanti sebagai hujah untuk membantah, karena Imam Syafi'i dia adalah seorang ulama besar yang menolak istihsan sebagai sumber hukum. Yang menolak Imam Syafi'i. Jumhurul ulama, imam mazhab yang lain setuju untuk menjadikan istihsan itu sebagai sumber hukum. Tapi Imam Syafi'i menolak. Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai sumber hukum itu sesungguhnya adalah kehati-hatian beliau dalam menjaga syariat ini. Karena itu pintu untuk mempermainkan syariat. Menurut Imam Syafi'i, istihsan itu at-talazzuz bisyariah. At-talazzuz bisyariah itu artinya adalah enak-enakan dalam bersyariat. Masa asal ini dianggap baik, lalu itu yang dipakai? Kan ini menjadi pintu nanti untuk mendatangkan sesuatu dalam agama hanya dengan alasan itu adalah lebih baik. Akan dipermainkan syariat itu nanti. Maka beliau mengungkapkan satu ungkapan yang sangat terkenal yang berkaitan dengan istihsan. Apa kata Imam Syafi'i? Man istahsana faqad syarra'a. Man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang beristihsan, gitulah kira-kira artinya. Barang siapa yang menjadikan istihsan itu sebagai sumber hukum, faqad syarra'a, berarti dia telah membuat syariat baru. Padahal syariat sudah sempurna. Oleh karena itu, kehati-hatian Imam Syafi'i membuat dia menolak konsep istihsan. Ada beberapa alasan yang beliau sampaikan. Ini saya bawa buku yang lain yang berkaitan dengan usul fikih, judulnya Nazarat fi Usulil Fiqh. Beberapa teori yang berkaitan dengan usul fikih. Salah satu yang dibahas adalah istihsan. Ada banyak sekali alasan Imam Syafi'i menolak istihsan itu. Di antaranya kata beliau, al-istihsan laisa nassan wala raddan ila nusus.
Istihsan itu bukanlah sebagai sebuah nas dan juga bukan mengembalikan masalah kepada nas. Fahuwa ittiba'un lil hawa. Istihsan itu hanya memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini kan bahasa beliau ini dalam menolak istihsan. Beliau juga mengatakan al-istihsanu in kana i'malan lin nusus fala hajata ilaih. Seandainya istihsan itu adalah memfungsikan nas yang ada, fala hajata ilaih, maka tidak perlu, tidak butuh kepada istihsan kalau memang akan memfungsikan nas yang ada. Wa in kana kharijan anha, tapi seandainya istihsan itu di luar nas, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan pada sesuatu yang berada di luar nas. Begitulah kehati-hatian seorang Imam Syafi'i dalam menjadikan istihsan itu sebagai sumber hukum. Akan tetapi para ulama, dan itu jumhur ulama, yang cenderung menjadikan istihsan itu sebagai sumber hukum, menolak argumentasi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Karena istihsan yang diinginkan oleh Abu Hanifah sebagai konseptor istihsan itu bukanlah mempermainkan syariat. Tidak mungkin orang sekaliber Abu Hanifah merumuskan sebuah konsep istihsan lalu tujuannya adalah untuk mempermainkan syariat. Tidak mungkin. Tetapi tujuannya adalah untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan umat Islam, dan baiknya itu bukan ittiba'un lil hawa, bukan semata-mata mengikuti pikiran dan hawa nafsu, tetapi juga disandarkan kepada dalil-dalil yang ada. Disandarkan kepada dalil. Maka di antara definisi istihsan itu juga al-akhdhu bi aqwad dalilaini, mengambil mana yang lebih kuat dari dua dalil. Ada dua dalil, satu ini, satu ini. Yang kuat ternyata yang ini, diambillah yang lebih kuat. Cuma dalil di sini bukan hanya dalil dalam bentuk nas. Bukan hanya dalil dalam bentuk nas. Ada dalil nanti dalam bentuk yang lain. Beberapa dalil yang dipakai dalam ijtihad itu bisa masuk nanti dalam kategori yang dimaksud oleh Abu Hanifah dengan aqwad dalilaini. Nah, jadi intinya ketika ada hukum asal yang seharusnya itu yang diterapkan, tapi itu tidak diambil, karena kalau itu yang diambil, itu akan bisa membuat mungkin menjadikan kita sulit dalam menetapkan hukum, sehingga diambillah mana yang lebih baik, dianggap itu yang lebih baik, dan anggapan yang lebih baik itu nanti ada dasarnya, sehingga dibagi-bagilah ihtisan itu nanti kepada beberapa bentuk. Ada istihsan dengan nas. Ada istihsan dengan nas. Jadi kita meninggalkan hukum pertama, pindah pada hukum kedua karena ada nas. Apa contohnya? Kalau seandainya kita berpuasa, lalu makan kita, batal tidak puasa kita? Batal. Karena salah satu yang membatalkan puasa adalah makan. Tapi kalau kita makan sedang berpuasa dikarenakan kita lupa, batal enggak puasa? Enggak. Oleh Abu Hanifah ini istihsan bin nas. Istihsan juga tapi bin nas, karena ada nasnya. Kata Imam Syafi'i, kalau memang ada nasnya kenapa disebut istihsan? Iya kan? Kalau memang ada nasnya, kan ada nasnya, ya udah pakai aja nas itu. Tapi oleh Abu Hanifah itu masuk dalam kategori istihsan karena meninggalkan hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya kalau makan puasa batal. Tapi ternyata kalau seandainya dia makan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Disebutlah dengan istihsan bin nas. Istihsan tapi dengan ada nas, menggunakan nas, ditinggalkan hukum pertama, hukum asal. Nah, kan nampak oleh kita bahwa istihsan itu sebenarnya bukanlah mempermainkan syariat.
Karena tidak mungkin orang selevel Abu Hanifah, Imam Malik yang pro pada istihsan, lalu mereka akan mempermainkan syariat. Mustahil. Tapi Imam Syafi'i ingin menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjaga syariat ini, agar tidak mau dipermainkan syariat. Sedangkan sudah dijaga sebegitu ketat oleh para ulama, tetap aja banyak orang yang mempermainkan agama. Nah, oleh karena itu konsep istihsan perlu dipelajari secara baik. Baik ada yang pro maupun yang kontra, tapi sesungguhnya keduanya punya niat yang sama, bahkan bisa disebut khilaf di antara mereka, khilaf lafzi. Khilaf yang formalitas, karena nanti beberapa hukum yang ditetapkan melalui istihsan oleh para ulama yang pro istihsan, itu diantaranya juga bisa disepakati, disetujui oleh Imam Syafi'i, tapi dengan dalil yang lain. Kalau sudah kita pahami definisi yang tadi itu, nampaknya memang dalam kehidupan keseharian kita banyak yang kita gunakan istihsan itu. Seharusnya hukumnya begini, tapi yang begini ini tidak kita pakai, pindah kita pada hukum yang kedua. Karena menerapkan hukum pertama tadi begitu sulit. Saya berikan contoh. Kalau kita makan makanan sarapan pagi, lontong umpamanya. Sama enggak harga? Kalau ada A, B, maka lontong masing-masing satu piring. Harganya umpamanya 10.000. Tapi pertanyaannya, isi dalam piring itu persis sama enggak? Besar potongan lontongnya, berapa lembar mie yang ada, kuahnya, berapa biji nangka yang masuk, berapa potong, persis sama enggak? Harganya? Hukum asalnya beda isi, beda harga. Itu hukum asal. Yang piring A ini karena potongan nangkanya 5 biji, yang ini 4. Nah, ini 10.500. Ini 9.007. Hukum asalnya itu, tapi diamalkan dari hukum asal tuh. Betapa sulitnya nanti tukang jual lontong mengukur-ngukur potongan lontongnya itu dalam menetapkan harga. Diambillah satu hukum asal, maka lontong di situ sepiring 10.000. Kadang kalau sudah bagian akhir-akhir sekali kita datang ke situ, udah hampir habis. Mungkin yang kita dapatkan tidak lagi sama seperti, tapi harganya sama. Menetapkan harga yang sama untuk barang yang berbeda, sesungguhnya itu istihsan itu. Kalau makan bakwan namanya, makan bakwan, ada bakwan satu piring, sama enggak harga bakwan? Tapi persis sama enggak? Yang dihargai 1.000 tadi itu, enggak. Ada yang besar, ada yang kecil. Maka bakwan yang kecil biasanya lambat diambil orang itu. Yang besar-besar dulu yang adice ini godang dulu kan. Nang kenek-kenek kok potongan itu lambe loh. Harganya boleh enggak tuh? Boleh istihsan. Yang enggak boleh itu maka 5 bayu 3. Aku enggak boleh tuh. Tapi kalau lari bayu dan dimakan dari walaupun harganya disamakan untuk barang yang berbeda. Maka kalau kita lihat makanan-makanan, produk-produk yang makanan anak-anak itu kan lengkap itu, komposisinya, berapa mili isinya, itu sangat islami itu. Berarti isinya sama. Sangat sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, karena kita membeli hal yang sama. Kalau kita beli aqua 600 ml umpamanya, setiap aqua botol itu isinya pasti, maka harganya sama. Itu sangat islami sekali, karena kita membeli sesuatu yang sama dengan harga yang sama. Ini bukan tidak islami yang tadi itu, maka perlu istihsan. Dengan adanya istihsan, ditinggalkanlah hukum pertama tadi. Apa hukum pertama? Harusnya berbeda harga dengan berbeda ukuran. Tapi itu ditinggalkan
karena kesulitan nanti untuk mengukur ukuran bakwan dan menentukan harga. Kalau biasa kalau kita tinggal di perumahan-perumahan itu ada uang sampah. Sebulan umpamanya bayar uang sampah berapa? Umpamanya 10.000. Tapi sampah masing-masing rumah sama enggak? Ada yang 1 kantong, ada yang 2 kantong, ada yang 3, ada yang kebetulan di hari itu pesta dia berkantong-kantong plastiknya. Sebulan tuh segitu juga dia bayar. Hukum asalnya apa? Beda jumlah kantong sampah, beda pula bayar. Sekarang tuh ditinggalkan. Itu istihsan namanya. Jadi meninggalkan hukum asal itu seharusnya pindah kepada hukum yang kedua, liwajihin huwa aqwa, karena dipandang itu yang lebih baik. Inilah yang istihsan dalam konsep Abu Hanifah. Jadi sama sekali bukan taladzuz bis syariah, bukan enak-enakan dalam bersyariat, bukan mempermainkan agama, tapi justru memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat dengan adanya konsep istihsan. Kalau ada nanti istihsan yang disalahgunakan lalu dibuat-buatlah hal-hal yang baru dianggap itu baik, maka berarti istihsannya menyimpang. Istihsannya pasti akan dianggap salah. Nah, para ulama membagi istihsan itu kepada beberapa bentuk. Tadi satu sudah kita sampaikan. Ada yang namanya istihsan bin nas, itu yang tadi itu. Ada nanti yang disebut dengan istihsan bil maslahah. Istihsan dengan alasan maslahat. Jadi pertimbangan meninggalkan hukum asal tadi itu karena maslahat. Ada kemaslahatan. Apa contohnya? Di antara contoh yang dijadikan di antara bentuk masalah yang dijadikan contoh oleh para ulama itu adalah bai'us salam wa bai'ul istisna. Jual beli salam dan jual beli istisna. Itu contoh dari istihsan bil maslahah. Jual beli salam sama istisna kan ada kajiannya dalam kitab fikih. Istisna itu ini juga sama dengan ista tadi itu kan, istisna pakai huruf sad dia. Sana'a itu artinya membuat. Kalau istasna'a minta buat, berarti pesanan. Jual beli pesanan. Contohnya begini. Kalau ada pihak sekolah karena muridnya terlalu banyak membludak, jumlah kursi tidak cukup. Maka datang dia ke tukang buat kursi dan meja. Ditawarnya, "Bang, berapa meja dan kursi sepasang?" Meja dan kursi sepasang 500.000. "Tolong buatkan untuk saya 100 pasang." Dibuatlah transaksilah jual beli kursi dan meja 100 pasang, harganya segini. Karena banyak, diskon sedikit. Terjadi akad jual beli di situ, tapi barang sudah ada belum? Barang belum ada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan dilarang untuk memperjualbelikan barang yang belum ada. Dilarang itu. Kalau barangnya belum jelas, belum ada, maka tidak boleh ditransaksikan. Kenapa demikian? Itu akan memungkinkan terjadinya gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul melarang praktek jual beli yang di situ ada tipu-tipuannya, ada yang tidak jelas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla budui salahiha. Rasul melarang untuk memperjualbelikan buah-buahan yang masih bunga atau putik. Belum nampak dia jadi buah. Ada orang punya mangga, lebat bunganya, diperjualbelikan bunga itu seharga buah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasul, siapa yang menjamin bunga itu atau putik itu akan benar-benar menjadi buah? Siapa tahu berguguran semua nanti bunganya. Sementara uang sudah diambil. Atau jangan-jangan dijual murah, ternyata buahnya nanti lebat sekali.
Di satu pihak ini yang rugi, di satu keadaan ini pula yang dirugikan. Islam tidak menginginkan ada di antara kita yang mengalami kerugian. Begitulah Islam itu hadir untuk menghilangkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak boleh. Tapi kenapa jual beli istisna boleh? Istihsan itu dengan menggunakan istihsan. Berarti hukum asalnya memperjualbelikan meja dan kursi tadi nggak boleh, karena meja dan kursinya belum ada. Kan baru dipesan kan? Belum ada tuh. Kita mau lemari, bang berapa harga lemari bang? 3 juta katanya. Tolong buatkan saya ukurannya segini. 2x3, warnanya coklat, jumlah raknya segini, depannya kaca. Dibuat semua kriterianya itu. Oh kalau gitu harganya 5 juta. Deal itu transaksinya, akadnya, tapi barang belum ada. Berarti melanggar hukum asal karena mentransaksikan sesuatu yang belum ada. Tetapi itu oleh para ulama dibolehkan istihsanan dengan konsep istihsan. Dan istihsannya itu istihsan bil maslahah. Karena di situ ada kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Semua orang yang memesankan bisa mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan, dan yang membuat kursi dan meja sudah dipastikan ada yang akan membelinya. Seandainya tukang kursi membuat semua kursi jadi, jangan-jangan orang mau tidak ukuran itu. Kursi anak TK kan segini kan? Kursi orang yang SMA tinggi. Kalau dibuat semuanya satu ukuran, jangan-jangan orang minat ukuran yang berbeda. Kalau dibuatlah lemari itu jadi semuanya, dibuat lemari 3 meter, orang rumahnya 2,5 meter. Atau dibuat yang 2 meter, orang ingin lemari sampai ke plafon sana. Karena ada lemari rumah itu yang sampai, pokoknya sehabis-habis sampai ke loteng tuh buatnya. Maka dengan adanya kemaslahatan tadi, dibolehkanlah jual beli salam dan istisna. Kalau salam itu bukan dipesan agar dibuat, enggak. Barangnya sudah ada, tetapi tidak ada tempat. Ada pedagang beras, ingin dia membeli beras Thailand umpamanya 1 ton. Ada perwakilannya umpamanya di Pekanbaru, berasnya ada di Thailand, minta dikirimkan dari sana agar didatangkan ke sini. Itu salam. Barangnya sudah ada, cuma belum ada di tempat. Yang ada hanya karakter kriterianya aja, karakteristiknya ada, spesifikasinya ada. Kalau kita mau beli sepatu umpamanya, atau mau beli tas, ibu-ibu mau beli tas umpamanya, kan ibu-ibu sekarang keren-keren kan? Nggak cukup dia tas Bangkinang, tas Pekanbaru, nggak main itu. Ada tas nanti di mana-mana, tas di Singapura, tas di mana, dibeli itu. Jual beli online sekarang itu sebenarnya lebih dianalogikan, lebih pas analoginya ke salam. Jadi jual beli online kan, transaksi online kan, beli barang, hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu. Apakah hukumnya dibolehkan atau tidak? Kalau dikiaskan kepada jual beli salam, apa hukum jual beli salam? Maka hukumnya juga menjadi sama. Jual beli salam oleh para ulama dibolehkan, hanya dengan memperlihatkan spesifikasinya tanpa ada barang secara langsung. Nah, maka al-istihsan bil maslahah atau maslahat bisa dijadikan salah satu alasan dalam istihsan. Dan kalau seandainya dikembalikan nanti kepada catatan sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka banyak yang menerapkan satu kebijakan yang ternyata itu sebagai usulul istihsan, itu sebagai dalilul istihsan. Bahkan dijadikan menulis Al-Quran atau membukukan Al-Quran dalam satu bentuk mushaf, itu juga merupakan bagian dari dianggap istihsan bil maslahah.
Kan awalnya Abu Bakar menolak kan? Abu Bakar menolak itu. Umar yang mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan. Kata Abu Bakar, mana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar terus memberikan masukan-masukan kepada Abu Bakar, memberikan alasan-alasan kemaslahatannya, dan pada akhirnya Abu Bakar bisa menerima. Sampai Abu Bakar mengatakan, pada akhirnya Allah membuka dada saya untuk menerima idenya Umar ibn al-Khattab. Itulah yang dia sepakati. Akhirnya dibukukanlah Quran itu menjadi sebentuk mushaf. Mushaf Al-Quran. Itu sebagai dalil untuk istihsan bil maslahah. Nah, maka apa yang dirumuskan oleh para ulama mazhab yang pro istihsan, mereka punya adillahnya, mereka punya landasan-landasan syar'inya kenapa ditetapkan istihsan itu sebagai sumber hukum. Masuk waktu Isya, sekarang kita jawab dulu suara azan. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i,
dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita lanjutkan sedikit sebelum kita bertanya jawab. Tadi kita sudah sampai pada bagian yang kedua yang disebut dengan istihsan bil maslahah. Jadi meninggalkan hukum pertama pindah pada hukum kedua karena di situ ada al-maslahah. Cuma nanti maslahah ini harus ada dawabitnya. Karena sekarang betapa banyak orang bicara-bicara maslahat, tetapi maslahat yang menyimpang. Karena kalau diberikan kebebasan bicara maslahat tanpa dawabit, yang akan terjadi justru adalah kekacauan dalam agama. Maka harus tetap sesuai dengan koridornya dan ada sesuatu yang benar-benar bisa dijadikan sandaran dan alasan agar tidak menyimpang. Ada nanti istihsan bid-darurah. Istihsan bid-darurah, meninggalkan hukum pertama pindah pada hukum kedua karena darurat. Ini kan dalam kaidah-kaidah darurat, dalam ilmu, dalam kaidah fikih kan sangat banyak sekali. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu atau yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Berarti hukum asalnya terlarang, tapi karena darurat yang terlarang tadi untuk sementara waktu dapat dibolehkan. Maka berpindah kepada hukum boleh setelah sebelumnya itu terlarang, itu semuanya adalah istihsan. Tapi istihsan bid-darurah. Ini kan tidak mempermainkan agama kan? Benar-benar ada alasan dan kondisi di mana Al-Quran mendukung untuk mengambil itu. Famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Jika dalam keadaan terpaksa, famanitturra, jika dalam keadaan terpaksa dia tidak menginginkannya, hendak pula dia berlebih-lebihan, benar-benar terpaksa, keadaan itu datang dan dihadapinya, fala isma alaih, maka tidak mengapa baginya. Ayat ini kan sambungan dari ayat yang ketika diharamkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir. Kan diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan diharamkan untuk memakan yang tidak disembelih atas nama Allah. Tapi ketika ada orang yang dalam keadaan terpaksa, kalau tidak dimakannya daging babi tadi, atau kalau tidak dimakannya bangkai tadi itu, mati dia. Berarti darurat kan? Karena darurat itu artinya adalah mengancam jiwa. Maka dalam keadaan terpaksa seperti itu, yang tadinya terlarang menjadi boleh. Membolehkan dalam keadaan seperti itu sesungguhnya adalah bagian dari istihsan yang dimaksudkan oleh Abu Hanifah. Tapi istihsannya adalah istihsan bid-darurah. Dulu dalam kajian-kajian fikih kontemporer juga sudah sering kita angkat contoh-contoh seperti boleh enggak berobat pasien yang perempuan kepada dokter yang laki-laki, atau perempuan yang ingin melahirkan tapi dokter yang menanganinya laki-laki, atau setidaknya ada tim dokter yang menangani. Dalam tim itu mungkin ada laki-laki dan ada
ada perempuan. Yang konsekuensinya adalah para dokter itu akan melihat aurat vital. Padahal hukum asal melihat aurat vital apa? Haram. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia menjadi dibolehkan istihsanan lid darurah. Istihsan disebabkan oleh keadaan darurat. Itu namanya istihsan bil darurah. Ada lagi istihsan bil ijma'. Istihsan bil ijma', diambil hukum kedua tadi, ditinggalkan hukum pertama karena memang disepakati oleh para ulama seperti itu. Salah satu dari contoh yang bisa kita baca dalam buku-buku usul fikih itu mirip-mirip dengan keadaan yang tadi kita contohkan itu, yang ada dalam buku usul fikih, seperti bayaran yang diberikan kepada pemandian umum. Ada istilahnya hammamat, ada hammam. Hammam itu tempat pemandian umum. Di Arab itu walaupun di rumah mereka ada tempat mandi juga, tetapi mereka setidaknya kalau di Maroko, setidaknya sekali seminggu mereka mesti ke hammam. Mesti ke hammam. Berapa mereka bayar? Sama. 8 atau 10 dirham. Tapi pertanyaannya, apakah air yang mereka gunakan jumlahnya sama? Si A mandi, masuk ke hammam, keluar nanti bayar 10 dirham. Si B mandi, keluar bayar 10 dirham. Pertanyaannya, samakah air yang digunakan oleh yang berdua tadi? Enggak. Kalau diharuskan sama, kan tidak mungkin pula diintip-intip oleh penjaga hammam yang mandi tadi. Udah berapa ember nih? Berapa ember nih? Untuk menentukan bayaran. Enggak. Asal keluar, asal mandi situ bayar. Dan bayarnya sama. Itu menjadi salah satu dari contoh istihsan bil ijma'. Disepakati seperti itu. Tidak ada yang membantah kalau bayarnya harus sama. Yang ijma' itu kan setidaknya tidak didengar ada orang yang membantah. Dan bahkan ada istihsan bil urf. Istihsan bil urf. Salah satu dari contoh istihsan bil urf itu adalah memberikan upah kepada kepada ibu yang menyusukan anaknya. Jadi kan dari dulu kan kalau di Arab apalagi itu anak kadang diserahkan kepada ibu susuan untuk diberikan susu dan boleh diberikan upah. Upah itu kan dalam bab fikih kan ijarah itu ya. Tapi pernahkah kita tahu kualitas ASI yang dimiliki oleh seorang ibu? Berarti kita mengijarahkan sesuatu yang enggak jelas. Apa yang dia makan, kualitas apa yang didapat oleh anak yang diberikan susu oleh seorang ibu. Apakah ASINya baik atau tidak baik, berkualitas atau tidak berkualitas. Tapi yang jelas secara hukum itu dibolehkan untuk memberikan upah. Nah, jadi istihsan itu merupakan satu dari sumber hukum, hanya saja sumber hukum yang tidak disepakati. Jadi intinya istihsan itu meninggalkan hukum asal, hukum pertama, pindah kepada hukum yang kedua, dan ada kata kunci, liwajhin huwa aqwa, karena dianggap itu yang lebih kuat atau itu yang lebih baik. Kalau kita coba lihat, bahkan dari Imam Syafi'i sendiri yang tadi menolak istihsan, bahkan Imam Syafi'i itu menulis sebuah buku judulnya Ibtalul Istihsan. Ibtalul Istihsan, menolak istihsan, membatalkan istihsan. Tetapi dikatakan di sini oleh penulis buku beberapa bentuk ijtihad yang sesungguhnya substansinya adalah istihsan yang datang dari Imam Syafi'i. Diberikan contoh oleh beliau. Waqad qala Syafi'i rahimahullahu taala bil istihsan bihadzal ma'na fi katsirin minal masail. Jadi ada istihsan yang oleh Imam Syafi'i dalam ijtihadnya dia terapkan.
substansi dari istihsan tadi. Jadi dia tolak karena taladzuz bisyariah, tetapi ada bentuk-bentuk istihsan dalam ijtihadnya yang dia sendiri menyebutnya sebagai istihsan. Apa di antara contoh? Salah satunya adalah annahu istahsana an takunal mut'atu 30 dirhaman. Jadi Imam Syafi'i itu menganggap sebagai sebuah istihsan untuk memberikan mut'ah itu 30 dirham. Mut'ah itu bukan, jangan dipahami mut'ah di sini mut'ah seperti orang Syiah. Mut'ah orang Syiah kan kawin kontrak, nikah pakai batas waktu, nikah setahun, 2 tahun, sebulan, seminggu, itu diharamkan oleh Nabi. Karena Rasul mengatakan saya mengharamkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun pernah dulu ketika Ma'rakatul Khaybar, dalam perang Khaybar, itu dibolehkan oleh Nabi sebentar untuk melakukan mut'ah, tapi dinasah hukum itu. Orang-orang Syiah menerima hukum boleh, tapi tidak menerima hukum nasakh. Hukum dihapuskan kembali. Nah, mut'ah di sini maksudnya adalah itu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami ketika dia menceraikan istrinya. Maka ada namanya mut'ah. Mut'ah dalam masa iddah itu. Dia menceraikan itu, dia memberikan sesuatu. Nah, kata Imam Syafi'i, atau dalam istilahnya Imam Syafi'i, istahsana antakunal mut'atu 30 dirhaman. Dia memandang baik bahwa mut'ah itu sebaiknya diberikan sejumlah 30 dirham. Minimal segitu. Nah, berarti beliau sendiri menerapkan konsep istihsan, dan bahasanya pun adalah istahsana. Bahkan juga waqala fi syuf'ah. Syuf'ah itu kan kalau kita menjual, umpamanya kita punya lahan, yang paling berhak untuk membeli lahan ini adalah orang yang di sampingnya. Ya kan? Kalau kita punya rumah, kita mau menjual rumah itu, jangan langsung jual ke orang lain. Tawarkan dulu ke orang yang di sampingnya. Karena nanti siapa tahu dia menginginkan itu, atau siapa tahu dia tidak menginginkan bertetangga dengan orang lain yang dia tidak kenal. Karena nanti kalau dibeli oleh orang lain, ternyata yang membelinya itu adalah orang yang sangat tidak baik, berarti dia akan bertetangga dengan yang tidak baik. Maka ada hak syuf'ah bagi tetangga. Kata Imam Syafi'i, astahsinu thubuta syuf'ati lisyafi'i ila 3 ayyam. Dia memandang baik untuk memberikan kesempatan syuf'ah tadi itu kepada orangnya selama 3 hari. Kalau katanya selama 3 hari dia tidak membeli, atau katanya udah enggak apa-apa jual kepada siapa saja, berarti dia sudah berhak untuk menjualnya kepada orang lain. Ini ijtihadnya Imam Syafi'i, dan dalam bahasanya juga adalah astahsinu, berarti menggunakan istihsan. Nah, disinilah para ulama mengatakan bahwa ijtihad atau ikhtilaf di kalangan mereka adalah ikhtilaf lafzi, formalitas. Imam Syafi'i benar-benar untuk kehati-hatian dalam menjaga syariat, ditolaknya konsep istihsan karena akan mempermainkan syariat. Tetapi dalam beberapa ijtihad beliau, berarti ketika istihsan itu sejalan dengan koridor syariah, maka Imam Syafi'i sendiri sebenarnya setuju dengan penerapan istihsan. Ada contoh istihsan yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa qad istahsana al-Imam Ahmad asya' min hadzal qabil. Jadi Imam Ahmad juga memberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah astahsinu ayyatayammama likulli salatin wal qiyasu annahu bimanzilatil ma. Kalau kita bertayamum, boleh enggak kita gunakan tayamum itu untuk sholat berkali-kali? Kalau wudhu boleh? Boleh kan? Wudhu boleh itu berkali-kali. Bahkan ada di antara ulama sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Ini enggak ada kita kayaknya. Sholat subuhnya adalah menggunakan wudhu sholat isya. Sekarang pertanyaannya, untuk tayamum bolehkah untuk berkali-kali sholat? Apa yang menyebabkan dia tidak boleh? Bukankah dia dalam keadaan suci dan belum batal tayamumnya?
Dan yang membatalkan tayamum sama juga dan yang membatalkan wudhu kan. Sekarang kalau tayamumnya tidak batal, dia sholat maghrib tadi pakai tayamum, tidak batal wudhunya sampai sholat isya, boleh tidak dia sholat isya pakai tayamum yang tadi? Boleh sebenarnya, tetapi oleh Imam Ahmad, astahsinu ayyatayammama likulli salat. Menjadi sebuah istihsan kalau dia bertayamum setiap sekali salat. Jadi istihsan yang dipakai. Artinya, yang lebih baik bagi dia adalah bertayamum setiap kali sholat. Dan itu artinya, kalau dia tidak bertayamum lagi, berarti boleh. Cuma istihsannya apa? Istihsannya lebih baik bertayamum setiap kali sholat. Karena tidak ada sulitnya kan? Tidak ada sulitnya untuk bertayamum. Ada debu lalu kemudian bertayamum. Apalagi bertayamum dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Maliki, itu kalau ada batu nih batu itulah yang diusap-usapkan begini ya. Lalu tayamum dia. Maka mereka kadang kalau safar di tasnya ada batu. Dan batu itu gunanya untuk bertayamum. Kalau kita masuk ke masjid-masjid, hampir di semua masjid di Maroko pasti ada batu. Saya awalnya pas nengok batu itu saya pikir untuk kalau ada angin nanti biar tikar nih ndak apa gitu kan, ndak terbang oleh angin. Saya pikir fungsi batu itu. Saya tanya, ini untuk apa? Rupanya untuk tayamum. Jadi kalau ada mereka yang bertayamum, ditengoknya ada mana batu sini. Oh, rupanya ada situ batu. Pergi dia ke batu tuh. Digini-gininya batu tuh. Kan mudah sekali kan? Tetapi istihsannya adalah, ini contoh yang diberikan oleh Imam Ahmad. Astahsinu ayyatayammama likulli salah. Istihsannya adalah dengan bertayamum setiap kali salat. Wal qiyasu annahu bimanzilatil ma. Kiasnya, analoginya sebenarnya sama dengan berwudu pakai air. Kalau berwudu pakai air boleh berkali-kali, maka tayamum juga boleh. Yusalli bi hatta yahdus aw yajidal ma. Sholat dia berkali-kali bertayamum itu sampai batal tayamumnya atau sampai dia menemukan air. Tetapi dia tidak pakai hukum itu, dia malah mengedepankan istihsan. Istihsan untuk bertayamum setiap kali ingin mengerjakan sholat. Baik, ikhwati fillah, ini gambaran dari konsep istihsan yang ada dalam kajian usul fikih. Ya, barangkali tidak pula semua pembahasan yang sudah tersampaikan, tapi setidaknya poin-poin penting dalam masalah istihsan itu sudah kita sampaikan seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Maka disinilah nampak oleh kita mukhtalafnya itu, berbedanya kan antara jumhurul ulama dengan Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i sendiri ternyata menggunakan kata istihsan dalam istihadnya, sementara dia secara teori menolak karena kehati-hatiannya untuk menjaga syariat ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seandainya ada yang mungkin sebelum kita sholat, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Ini masalahnya bukan boleh ndak boleh lagi. Kalau ndak kita beli, ndak ada listrik kita. kita mau lari kemana gitu kan? Kalau ndak kita mau ikut itu, ya udah pakai lampu minyak itu aja karena selagi kita menggunakan itu, kita akan mengikuti hal-hal yang seperti itu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa tolak dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita baca umpamanya seperti
persoalan asuransi. Asuransi kan dibagi-bagi itu oleh para ulama kan. Asuransi yang sifatnya komersial, tijari, itu cenderung para ulama untuk mengatakan tidak boleh karena ada untung ruginya. Ada asuransi ta'awuni, takafuli yang dibolehkan karena tidak merugikan, itu saling menguntungkan. Tetapi kalau kita beli mobil umpamanya, mobil yang baru, otomatis itu akan ada asuransi. Kalau nggak usah beli mobil baru, beli aja yang second terus. Tapi kan orang pengen yang baru kan. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa menghindar. Maka hal-hal yang seperti itu ya banyak-banyaklah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bukan karena keinginan kita, tapi kita yang tidak bisa menghindar. Harga 100 tapi yang kita dapat cuma entah 98 atau 90, kita enggak tahu, tapi yang jelas tidak 100. Maka di situ ada semacam bentuk pajaknya. Ini kalau bicara pajak lain lagi kan, ada lagi persoalannya dalam kajian fikih dan pendapat para ulama gitu kan. Karena bisa-bisa mengambil harta di jalan yang tidak hak, apalagi yang seperti tadi. Kita kalau menginap di hotel otomatis include pembayaran kita untuk pajak. Seharusnya yang bayar pajak yang punya hotel kan. Sekarang kita. Jadi apa yang kita dapatkan itu sudahlah gaji dipotong pajaknya, menggunakan gaji yang dipotong tadi dipotong lagi. Berapa potongnya tuh? Nanti masuk ke rumah makan, ada lagi pajaknya. Terus kita enggak mau makan. Nah, mungkin kita bawa makanan terus dari rumah. Ya kan? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ya barangkali kalau nanti sistem sudah berubah ya mungkin akan bisa berubah. Tapi bagi kita yang menjalaninya, ketika kita tidak bisa menghindar untuk hal-hal yang seperti itu, apa boleh buat. Perbanyak saja amal baik. Mudah-mudahan amal baik itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadl. Terkait jual beli salam tadi, Ustaz. Contohnya tadi kan seperti kursi atau lemari tadi, Ustaz. Itu istisna. Jual beli pesanan. Kita pesankan untuk dibuat, itu arti istisna. Kalau yang salam tadi, yang salam itu barangnya sudah ada, tetapi tidak ada di tempat. Mungkin gambarnya ada, ukurannya ada. Kita minta didatangkan. Ya. Boleh nggak, Ustaz? Jual beli itu barang pesanannya, artinya bukan barang jadi, Ustaz. Bukan barang belum jadi, artinya seperti kursi tadi, kursinya bukan kursi buatan tapi kursi yang sudah jadi, tapi barangnya belum ada, cuma ada spesifikasinya aja. Tingginya sekian, lebarnya sekian, tapi belum ada barangnya. Dan barangnya bukan barang pesanan, bukan dibikin gitu, tapi barang sudah ada, sudah jadi gitu. Itu kira-kira sama lah yang dengan barang yang tadi itu atau berbeda lagi itu? Ya berarti itu salam namanya. Itu namanya jual beli salam. Secara umum jual beli salam itu dibolehkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tetap harus ada hak khiyar. Ada hak khiyar dalam jual beli itu, jangan dihilangkan. Jual beli online juga seperti itu. Harus ada hak khiyarnya. Hak khiyarnya itu adalah kalau seandainya kita mau beli sepatu, kita minta warna hitam, datang warna coklat, boleh enggak dikembalikan? Itu hak khiyar. Oh, kalau coklat saya enggak mau, saya mau yang hitam. Saya batalkan jual beli saya atau ganti barangnya. Ganti barang tadi karena salah itu harus ada. Kalau enggak ada, dia menjadi salah dalam pandangan syariat. Berarti tidak lagi mengikuti ketentuan syariat kan? Karena dalam syariat itu jual beli ada namanya hakul khiyar. Khiyar itu ada lagi bagian-bagiannya. Ada khiyarul aib. Khiyar aib itu kita batalkan pembelian kita karena ada aib. Itu boleh. Masa kita beli barang yang ada aibnya? Kita beli baju, rupanya ketiaknya koyak. Buat apa? Berarti kita kembalikan atau diganti. Itu khiyar aib. Dan harus ada, asalkan aib itu, jadi ada syaratnya. Aib itu kita tidak punya andil untuk mendatangkan aib itu, artinya bukan dari kita. Kalau kita beli laptop umpamanya,
Sampai rumah jatuh laptop tuh, pecah, itu enggak aib itu. Itu kita yang menyebabkan aib itu. Jadi aib itu ada tanpa andil kita. Itu kan? Nah, itu hak khiyar namanya. Ada lagi khiyar syarat, ada lagi khiyar majelis. Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli itu dibolehkan untuk menentukan khiyarnya ma lam yatafarraqa, sebelum dia berpisah dari majelisnya. Boleh kita batalkan. Kita mau beli lemari, udah deal nih. Udah deal jual beli kita. Kita masih dalam majelis itu. Tiba-tiba kita dapat telepon, mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada musibah, dan kita perlu duit, dan duit hanya duit itu. Maaf Pak, enggak jadi saya perlu duit. Boleh itu. Malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Kalau udah berpisah, enggak lagi. Udah sampai pula di rumah, datang lagi ke penjual. Enggak jadi wali dabangnya. Anak sakit perlu duit ya, enggak bisa lagi. Tapi malam yatafarraqa, sebelum dia berusaha, itu khiyar namanya. Jadi yang tadi itu jual beli salam namanya, dan agama secara umum itu membolehkan, tetapi tetap dengan adanya hak khiyar. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada barang, atau kita beli sepatu minta nomor 38 datang 42, mau diapain sepatu nomor 42? Siapa yang mau pakai? Tentu ada hak khiyar. Kita minta itu diganti. Kalau tidak ada gantinya, minta untuk dibatalkan. Berarti dibatalkan itu hak khiyar namanya. Jadi masih bingung Ustaz. Saya belum bisa membedakan mana yang jual beli salam, mana yang jual beli Istisna. Bukan tak, jual beli salam, mana jual beli yang kita tidak memiliki barangnya. Artinya kita jual beli dulu tapi barangnya belum ada gitu kan. Kan ada larangan jual beli yang barangnya belum ada gitu kan. Nah, itulah hukum asalnya. Sebenarnya itu hukum asalnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il ma'dum atau an bai'il gharar, karena akan memungkinkan terjadinya gharar. Seperti buah yang masih putik tadi itu akan ada gharar nanti, karena kita tidak bisa menjamin apakah bunga itu akan benar-benar jadi buah atau tidak. Jadi kita duduk-duduk di pinggir sungai nih, ada serombongan ikan lewat. Kata kawan kita, bilang sama kawan kita, kamu mau ndak beli ikan toko saya tangkap sekarang juga. Iya, ndak apa-apa katanya, 5.000 sekilo. Padahal ikan belum deh. Siapa yang menjamin ikan itu berhasil ditangkap? Tidak ada kan? Tapi kalau tadi kita minta datangkan kursi, ini gambarnya, kursinya ada di Yogyakarta mungkin, dan itu berbeda. Karena ini lebih real. Kalau yang tadi itu tidak real dia. Bahkan ada kemungkinan kita tidak bisa mendapatkannya. Itulah sebenarnya yang membedakan. Dan itu juga alasan ulama membolehkan. Hanya karena barang yang tidak ada di tempat. Wallahu a'lam. Silakan, saudara. Ya. Jadi pas ada menjual, produsen itu mengirimkan barang ke konsumen. Kita di tengah-tengah. Ini harus berhati-hati, karena kebanyakan prakteknya adalah salah. Kita menjual itu atas nama apa? Atas nama apa kita menjual? Atas nama wakil dia kah? Kita perwakilannya, lalu kita wakil mereka untuk memperjualbelikan barang, sehingga kita mendapatkan fee dari penjualan. Kita tidak menentukan harga. Yang terjadi sekarang adalah, yang kebanyakan terjadi, umpamanya dia sebagai reseller itu, umpamanya sepatu, harga sepatu itu mungkin 300.000, dia akan jual nanti 350.000, dia merubah harga itu, tidak ada hak dia, dan bahkan dia tidak kasih tahu perubahan harga itu kepada penjual. Apa hak dia menjual itu sekarang?
Kalau dia beli dulu sepatu itu 300.000, lalu dia jual, silakan. Tapi itu penjual udah mengizinkan. Hah? Penjual udah mengizinkan. Jadi saya punya researcher, nanti penjual harga sepatu buat 30.000. Nanti penjual mengizinkan saya jual 350.000. Sekali lagi, yang harus didudukkan itu kedudukan bapak sebagai penjual apa? Apakah perwakilan dia atau bekerja sama dengan dia, sehingga nanti apa yang didapat nanti kalau ada keuntungan lain, karena bisa saja nanti orang bermain harga di sini. Padahal kalau beli langsung tidak seperti itu. Sekarang kalau seandainya memang bapak yang menjual, si pemilik barang mengirim ke orang yang membeli. Kalau terjadi masalah, orang pembeli ngadu ke siapa? Ke siapa kira-kira? Ke bapak kah atau ke pemilik ini? Iya kan? Mau tidak mereka menerima aduan-aduan seperti itu? Klaim-klaim seperti itu? Di sini nanti masalahnya. Jadi dudukkan betul. Kita kalau ingin berusaha, jangan semata-mata mengejar besarnya keuntungan yang didapat. Yang perlu diperhatikan halal dan keberkahan yang didapat. Karena orang sekarang tanpa modal dia bisa mendapatkan untung yang luar biasa. Tapi seandainya terjadi masalah, sekarang barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang diinginkan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bisa tidak dia ngadu ke bapak sebagai penjual? Tidak bisa kan? Yang jual tadi siapa? Nah, itu dia. Tapi kalau bapak sebagai wakil dia, bapak melaporkan ke dia. Ya kan? Bisa melaporkan pihak-pihak yang punya barang. Karena ada masalah, laporkan, tolong diganti barangnya, karena bapak wakilnya. Tapi kalau enggak, disinilah nanti persoalan itu akan muncul. Dan agama sekali lagi menghindarkan kita untuk terjadi dan terjatuh kepada berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan. Karena untuk itulah syariat itu datang. Wallahu a'lam. Iya. Ya, baik. Menigakalikan basuhan itu sebagai sunnah, at-taslis sunnah. Itu menigakalikan membasuh pada saat kita berwudu. Hukum asalnya sekali. Jadi kalau seandainya kita basuh sekali dan sudah basah semuanya, itu secara hukum sudah sah wudu kita. Tapi kalau belum basah semuanya berarti belum. Harus basuh yang kedua. Tapi kalau sudah sekali siram basah semuanya, dari ujung ini sampai siku ini kena oleh air, sekali siram, secara hukum wudu sudah sah. Tetapi sunnahnya adalah menigakalikan, dan Nabi yang menganjurkan untuk menigakalikan itu. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Dan banyak hal-hal yang disuruh oleh Nabi dalam bentuk tiga kali. Maka mengamalkan basuhan untuk kita 3 kali sesungguhnya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan masuk, lalu kita tidak sempat lagi tahiyatul masjid, tapi kita cukupkan dengan qabliyah saja. Sebenarnya kalau kita sudah qabliyah, itu sudah terlaksana oleh kita hadis Nabi yang tadi.
Tidak pun kita niatkan untuk tahiyatul masjidnya, tapi kita niatkan untuk qabliyah. Nabi bilang begini, iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sekarang dia qabliyah 2 rakaat. Sudah teramalkan belum hadis tadi? Sudah. Maka tidak perlu memang harus dengan tahiyat dulu, lalu kemudian qabliyah. Tapi kalau ada orang masuk mungkin sebelum waktunya, lalu dia masuk dan dia tahiyat, nanti masuk waktu dia qabliyah, itu bagus. Bahkan mungkin tidak bisa juga dilarang kalau seandainya ada orang yang dia coba tahiyat dulu dan karena masih punya waktu lalu dia mengerjakan qabliyah. Kalau orang ingin dikerjakan seperti itu ya insya Allah tidak ada masalah juga. Tapi ketika dia sholat 2 rakaat saja harus niatnya qabliyah. Itu dukhulul ibadah fil ibadah, masuknya satu ibadah pada ibadah yang lain. Maka harus diniatkan dengan ibadah yang lebih tinggi kedudukannya. Kita mau bayar hutang puasa nazar, kita ingin kerjakan di hari Senin, dapat tidak puasa sunatnya? Kalau kita niatkan puasa Senin, tidak lunas hutang kita. Tapi kalau kita niatkan membayar nazar di hari Senin, mudah-mudahan dapat Seninnya. Tapi niatnya harus untuk yang lebih tinggi. Karena bayar hutang tentu saja lebih tinggi kedudukannya daripada sholat sunat. Adapun yang puasa sunat. Adapun yang ketiga tadi, tengok perbedaan yang seperti apa. Apakah sekedar perbedaan dari ungkapan kata-kata yang ada yang barangkali satu percetakan berbeda dengan cetakan yang lain, atau mungkin perbedaan dari satu ulama Syafi'iyah pada ulama Syafi'iyah yang lain dalam masalah yang sama, itu mungkin saja terjadi. Karena berapa banyak memang masalah-masalah, bahkan Imam Syafi'i sendiri dia punya pendapat baru dan pendapat lama. Itu dari satu orang saja bisa terjadi perbedaan hukum setelah perjalanan waktu, apalagi antara pengikut Imam Syafi'i. Maka banyak yang dirumuskan atau diistihadkan oleh pengikut Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri, itu sesuatu yang sangat wajar asalkan mereka berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Oh, ini dalam bahasa Indonesia. Oh, kalau dalam bahasa Indonesia ya kadang-kadang bahasa kita ini ada yang menggunakan bahasa orang tua lama dulu kadang kan. Kalau kita baca buku Buya Hamka, itu kita akan temukan berbagai bahasa yang kadang-kadang bisa juga kita ketawa membacanya itu. Dari rangkaian kata yang beliau tulis. Yang mungkin kalau dia tulis hari ini mungkin tidak menggunakan bahasa seperti itu. Tapi ketika maknanya sudah jauh berbeda, ya jangan pakai yang jauh berbeda tadi. Kalau sembahyang itu bahasa kita dulu, bahasa orang tua kita sembahyang. Alah sembahyang yongnya. Sumayang lah nya bagaimana kan? Bahkan tak lo alah mayang lo bagaimana? Aduh di sebagian tempat kan mana Pak mayang lo nya. Itu kan bahasa-bahasa yang barangkali itu yang dipakai saat itu. Tapi kalau sembahyang yang itu kan dewa itu. Berarti sembah dewa, jangan pakai itu. Berarti pakai saja kata sholat. Karena sholat ya selain kita selamat dari berbagai makna, ya dan itu bahasa syar'i kan, sholat. Dan kalau bisa semuanya pakai bahasa itu. Kita bilang puasa kan, ngapa enggak bilang saum? Saum kan, siam kan. Tapi itu sudah menjadi bahasa kita. Itulah bahasa kita. Nah, oleh karena itu, kalau sekedar bahasa yang tidak menyebabkan substansi yang berbeda, ya saya kira tidak masalah. Tapi kalau ada yang menyebabkan perbedaan, maka sebaiknya tidak dipakai dan tidak digunakan. Tinggalkan saja, walaupun itu menjadi bahasa orang tua dulu, tidak apa-apa.
Seperti Tuhan atau Rabb. Karena Tuhan itu tidak bisa mewakili kata Rabb sebenarnya. Rabb itu sangat luas artinya kan. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik. Itu dari kata Rabb. Rabbah itu juga makna yang sangat luas. Coba ketika kita doakan orang tua kita. Kita doakan orang tua kita, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Apa arti rabbayani? Sebagaimana dia rabbayani shaghir. Itu rabbah itu luar biasa itu. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usulus Salasa itu kan dia menyampaikan idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allah allazi rabbani wa rabba jami'al alamin. Digunakan kata rabba. Kalau dikatakan kepadamu, siapa Rabb kamu? Rabb saya adalah Allah yang telah rabbani, yang telah memelihara saya. Tadi apa kita artikan untuk orang tua tadi? Dan sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana dia telah menyayangi kan? Tetapi artinya sungguh luar biasa. Bukan sekedar menyayangi dalam artian biasa. Kita belum bisa makan, siapa yang menyuapkan? Kita kalau pipis belum bisa bersih-bersih, siapa yang ganti pakaian kita? Dia. Kita mau mandi belum bisa mandi, siapa yang memandikan kita? Dia. Itu semua masuk dalam kata Rabb tadi. Maka ketika dikatakan Rabb saya adalah Allah yang telah Rabbani, yang telah memelihara saya, masuk di situ. Ar-Razik, dia memberi rezeki, dia yang mengatur, dia semua yang mengurus kita. Allah semua yang mengatur. Itu. Jadi memang tidak terwakili untuk memaknai Rabb itu oleh kata Tuhan. Tapi itulah mungkin kelemahan bahasa kita. Dan itu menandakan bahasa Arab itu sangat luas. Maka jangan dibenci bahasa Arab. Tidak ada alasan sedikit pun untuk membenci bahasa Arab dan untuk membenci Arab. Tidak bisa. Kalau ingin membenci bahasa Arab, carilah apa bahasa kitanya akal. Tidak ada. Akal itu bahasa Arab. Lihat kan? Jadi orang-orang membenci bahasa Arab tuh, namanya bahasa Arab. Ancak-ancak lo namo kan? Tapi nya benci ke bahasa Arab. Ya tidak ada alasan. Cintailah bahasa Arab itu. Karena Al-Quran bahasa Arab, Rasul kita bahasa Arab. Rasul kita dari Arab. Tetapi dia bukan hanya untuk orang Arab. Karena risalah yang dibawanya adalah risalah lil alamin. Untuk semua alam. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, mungkin sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami menjadi ilmu bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.